Tapi kalau digital selling kita nembak sasaran kayak sniper gitu loh, Bu. Nah, Mhm. karena kirim proposal kita belum tentu dibuka, Mhm. maka kita pakai teknologi internet. Halo Sobat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dan saat ini sudah ada bersama saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Coach mau tahu dong ini Coach, mungkin juga saya dan Sobat Sales juga masih ini nih ya, pengen tahu lebih jauh nih, apa sih sebenarnya itu digital selling dan apa tuh sebenarnya sih digital marketing? Kita, kasih gambaran gampangnya adalah Mhm. pemasaran, kalau digital marketing kan pemasaran. Mhm. Pemasaran itu kan mempromosi. Oh berarti mempromosikan ya, Heeh, mulai dari pemasaran itu promosi. promosi. Jadi kalau kita mau melakukan pemasaran, kita mau Mhm. melakukan promosi menggunakan media sosial, itu disebut Mhm. namanya digital marketing. Jadi Mmm. promosi dan sebagainya gitu ya. Promosi ini apa aja nih Coach ya? Ik Marketing ya ya berarti? iklan, jadi Mulai dari iklan, pembuatan ya pembuatan iklan. iklan, landing page, pokoknya intinya informasi aja untuk masuk ke pelatihan. Kalau Mhm. digital selling, Mhm. fokusnya only bener-bener kita jualan ke corporate tertentu atau ke Mhm. segmen tertentu yang kita lagi incer. Mhm. Jadi misal saya ambil contoh, saya jualan ke corporate, Mhm. saya mau ngincer anggaplah, ini kita sembarangan ya, Mhm. anggaplah perusahaannya Bentul, rokok Mhm. misalnya ya, Iya, saya nggak tahu mhm. rokok itu masih ada apa nggak, saya nggak ngerti, Mhm. atau rokok jarum. Mhm. Nah, saya mau nembak mereka, saya nggak tahu sasarannya siapa. Orang yang mau saya ketemuin siapa saya nggak tahu. Mmm. Nah, jadi kita akan menggunakan metode sosial media untuk Mhm. mencari informasi mengenai orang itu. Mhm. Mengenai siapa orangnya, kontak personnya di mana, Mhm. gimana cara follow up-nya, Mhm. gimana cara ngejarnya, sampai orang itu mau janji ketemu sama kita. Mmm. Jadi bedanya kalau modelnya digital yang biasa, model konsep jualan selling biasa Mhm. adalah kita nelfon ke customer, cari Mhm. data di Google, Mhm. telepon, bikin janji. Cold calling? Cold calling. Ini Mhm. juga cold calling, tapi Oke. konsep cold calling-nya adalah kita nyari nama di Mhm. internet, di Mhm. sosial media, Mhm. dapat nama orangnya, Mhm. kita follow up mereka di sosial media Mhm. dan bisa bikin janji ketemu di sosial media. Jadi Itu namanya jualannya langsung. digital? Yes. Oh itulah sebabnya disebut digital Digital ya? selling. Nah, kalau digital marketing kan promosi iklan tuh, Bu. Iya. Segmennya kan ada satu segmen tertentu, tapi Mhm. customer-nya siapa nggak tahu. Mhm. Customer-nya satu perseorangannya enggak, jadi nggak customize. Ini problemnya beda. Mhm. Kalau jual jual barang berarti kan ke digital, pakai digital marketing kan, Mmm, promosiin mhm barang, mhm. promosiin perusahaan. Tapi kalau digital selling kita nembak sasaran kayak sniper gitu loh, Bu. Jadi Mhm. kita udah ngincer satu orang, itu kita mau tembak, kita tembak dia gitu. Jadi kita kejar orang perusahaan itu. Oh digitalnya di, Dengan sosial media kan? sosial media. Oh Iya, berarti bukan kayak mempromosikan, kalau promosi kan digital kita marketing. atau Kita kita ngejar orang, itu mhm. digital selling. Oh oke, jadi media promosinya ini marketingnya sudah sekaligus kalau langsung closing ya, orang mau langsung beli kayak di Mhm. Shopee, Iya, Tokped gitu heeh. ya? Kalau digital selling, saya punya produk yang Mhm. segmennya corporate, Mhm. yang saya harus kejar satu persatu orangnya tersebut, Mhm. kontak personnya ke Tapi corporate. kejarnya tidak lewat telepon atau minta ketemu? Betul, Oh oke. minta ketemu tetap minta ketemu, tapi Heeh. minta ketemunya via digital, Oh oke. melalui media Jadi sosial. tidak ketemu langsung atau ke kantornya gitu ya? Mungkin ketemu langsung nanti suatu saat. Jadi gini, kalau kita seorang sales, Mhm. kita jual produk corporate Mhm. dan target marketnya adalah B2B. Iya. Sudah clear? Mhm. Produknya B2B, Mhm. berarti metodenya adalah metode selling biasa normal kan? Iya. Nah, selling normal biasanya apa yang dilakukan, Bu? Selling normal adalah mencari database mereka, Mhm. betul? Mhm. Cari database. Nah, Mhm. cari database-nya di mana? Cari database-nya bisa di internet Iya. atau bisa dimanapun. Cari Mhm. database, nama Mhm. perusahaan yang dicari. Mhm. Sudah sampai sini? Iya. Kemudian mereka mau bikin janji temu caranya gimana, Bu? Mereka cara bikin janji temunya adalah dia cold call, telepon. Mhm. Ya Oke, kan? ya. Dia telepon. Setelah telepon, apa yang dilakukan? Bikin janji ketemu. Mhm. Atau kirim proposal dulu bisa minta Iya, mau kirim proposal atau apapun, tapi inti ujungnya janji adalah janji temu, temu. iya. Oke? Ini adalah konsep digital, ini konsep normal, Mhm, konvensional. iya. Nah, kalau konsep digital marketing, digital Mhm. selling adalah Mhm. cari contact person. Oke. Cari contact person. Mhm. Ya, cari contact person di mana? Di sosial media. Di Mhm. mana? LinkedIn,
Instagram atau siapapun. Oke. Jadi yang dicari kontak personnya apa? Pertama dicari adalah nama perusahaan dan siapa kontak personnya. Oke. Sampai sini udah oke? Iya. Nah, kalau di sini cari kontak person dari mana? Dari call ini. Oh, iya. Dari call. Setelah call dia tanya, di sini yang megang handle untuk pelatihan siapa? Yang handle procurement siapa? Di sini dong. Kalau di sini enggak. Dia sudah cari datanya Dari dulu, media lengkap sosial. dulu. Oh, oke. Di sosial media, udah letil. Setelah sudah, apa yang dilakukan sama dia? Dia jalin hubungan. Dia jalin hubungan, jalin keakraban di sosial media. Oke? Setelah itu dia bikin janji temu. Dapat, Bu? Jadi konsepnya adalah metode pemasarannya berbeda. Kalau metode pemasaran ini cuma cari database nama company, kemudian di call, terus cari tahu di sana, baru bikin janji temu. Metode sellingnya ini Betul. Cuman kelebihan dan kelemahan masing-masing adalah ini nggak basa-basi, langsung telepon. Cuman pertanyaan saya adalah, apakah setiap kita nelfon customer ini customernya ketahuan nama orangnya? Enggak sih, Enggak. apalagi kalau kita lewat resepsionis. Betul, kadang-kadang mereka bilang, kirim aja proposal dulu. Email. Kirim aja email dulu. Iya. Betul ya, Bu? Karena dia proposal email dulu, maka apa yang terjadi? Belum tentu kita akan ketemu sama kontak personnya. Sama kontak person ya. Sampai sini oke? Kalau di sini nama kontak person udah ada belum? Sudah. Sudah ketahuan? Iya. Nah, tinggal kita garap, kita jalin hubungan, maka abis itu baru bikin janji. Nah, apakah ada resepsionisnya di sini? Nggak ada. Nggak ada. Bisa ketemu? Karena langsung account-nya Nah, itu maksudnya, Bu. Jadi bisa langsung ketemu tanpa perlu, jadi kita nggak perlu ada perantara orang lain. Kita tahu barrier kita di sini resepsionis. Di sini barriernya nggak ada. Berarti kalau digital selling ini, sahabat sales menjalin hubungan melalui media sosial. Melalui sosial media. Oke. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan contoh, bisa juga dengan metode kayak gini, cari database, telepon, kemudian setelah telepon kita cari kontak person, disuruh bilang, ya udah kirim aja proposal dulu. Nah, karena kirim proposal, kita belum tentu dibuka, maka kita pakai teknologi internet. Supaya orangnya ketika baca email kita mau janji temu. Jadi dia cross ke sini, Bu. Dengan cara apa? Kita ada teknologi yang bisa kita pakai dengan metode salah satunya Loom, bikin video singkat yang dimana video tersebut membuat mereka mau ngebuka email kita dan akhirnya mau janji temu. Ujung-ujungnya sama. Cuman bedanya kita menggunakan metode ini gambarannya. Step-stepnya beda. Ya, jadi kalau di sini cari database kita nol sama sekali, nggak tahu orang. Kalau sini kita udah tahu orangnya siapa. Kita udah tahu garapnya. Kalau ditanya lebih gampang yang mana? Lebih gampang yang ini. Karena kalau kita gampang berarti cari orangnya kan ibu tinggal ngomong. Kalaupun suatu saat misal nama ini udah ketahuan, ibu mau telepon bisa nggak? Bisa. Cuman yang jadi masalah ketika kita telepon orangnya ngomong apa? Kirim aja proposal lagi, balik lagi. Kenapa nggak kita langsung aja, Bu? Balik ke proposal. Betul nggak? Mendingan ketahuan di sini kan? Iya. Karena dengan sini tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi untuk bikin janjian. Ya. Wah, menarik ya. Nah, inilah kenapa disebut namanya konsepnya digital selling. Nah, berhubungan dengan digital selling ini nih, Coach, apakah ada strategi tertentu nih kapan dia harus sudah mulai jalin hubungan? Misalnya udah dapet nih ya si kontak personnya. Nah, anggaplah udah sini ya. Iya. Nah, makanya kalau jalin hubungan di sini, cara jalin hubungan ada rumus 10-10-10, Bu. Jadi 10 kali like, 10 kali komen, 10 kali share di wall mereka. Jadi apapun komentar mereka, kita like, kita komen. Nah, dan kita share informasi yang berharga. Jadi akibatnya mereka jadi akrab sama kita karena nama kita muncul terus. Tapi yang tidak boleh adalah boom like. Nah, inilah konsep digital selling. Istilahnya kita sniper mau ngejar satu orang, itu yang kita tuju. Kalau digital marketing beda. Kalau digital marketing kita ada pelatihan, ada jadwal, terus bikin iklan.
Betul dong, Bu? Iya 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 Ya, iya. misalkan Heeh, contoh customer kita nih, dia mau jualan tas. mhm. Dia mau jualan tas ke corporate buat gift. Ya, Maka dia melakukan apa? Pakai digital marketing. marketing Nah, ya. setelah itu ada corporate nelfon dia, Mhm, kemudian coba di-closingin. mhm. Itu digital marketing. Mmm, Kalau digital selling tidak. Digital selling adalah dia tidak buat iklan, mhm. tapi dia langsung ngejar sasaran. Seperti ini Mmm. konsepnya. Ya 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 Nah, ya ya. kalau ditanya mana yang berhasil, tergantung setiap bisnis. Kalau mau garap customer gede, saya saranin pakai metode digital selling. Mmm. Kalau garap customer yang nggak terlalu besar-besar, ya mungkin kadang-kadang besar juga ada, itu pakai metode cuman digital marketing. Paling nggak untuk menarik data dulu. Oh, atau untuk, awareness Lead ya, magnet untuk lah, dapat lead lead magnetnya magnet. dulu, Heeh dapat heeh. datanya. Atau untuk promosi produk aja. Untuk promosi produk. Jadi kayak gitu, Bu. Jadi kalau mama kita nggak gitu ya nggak bisa. Jadi produknya berbeda. Kalau dia misalkan contoh, saya jual vitamin Mhm infus. mhm Kalau jual vitamin infus dibuat di sosial media, maka yang datang adalah customer yang mhm. memang butuh vitamin itu. Ya, Tapi kalau kita garap corporate, karena mereka nggak tahu gunanya apa vitamin iya itu, betul. maka dia digital selling karena nembak langsung ke customernya bikin janji, bikin ketemu, dan akhirnya dia pakai produk. Berarti memang digital selling khusus untuk B2B ya, Coach? Khusus B2B. Oke, buat sahabat sales yang memang mau menggarap B2B khusus, Untuk yang pakailah para untuk jago-jagoan yang konsultatif selling dan sebagainya, sangat pakailah direkomendasikan pakai digital digital selling. selling. Digital selling bukan untuk jualan kue. Beda kecuali jualan kuenya, Mhm. atau jualan catering itu bisa, Bu. Mmm, Ya dong, kalau mhm, jualan catering ke corporate bisa. Tapi kalau mmm. jualan cuma hanya untuk satu nggak bisa. Itu mendingan belajar digital marketing, beda tujuannya. Iya, itu bikin buka toko aja digital Heeh, marketing gitu kan ya, Coach, ya. betul. Tinggal foto-foto produk yang Betul, cakep atau betul, misalnya ada betul, promo atau betul. bundling harga gitu Betul, ya. betul, betul. Jadi konsepnya Oke. ini, jadi yang membedakan di bagian ini. Jadi tetap Mmm, sebenarnya setiap sales idealnya mempunyai seluruh ilmu ini, Bu. mhm, Karena memang seluruh ilmu sales nggak pernah diajarin tuh gimana cara jalin hubungan via internet, nggak ada. mmm, Gimana caranya supaya dapetin customer di internet, nggak ada, Bu. Nah, ada di sini kita ajarin caranya. oke, ada nggak sih Coach kalau misalnya gini nih, kalau, call itu kan kadang-kadang memang sih kita harus rajin nelpon atau deketin si ini Hmm, ya, hmm, terus, kita baru dapat nama kontak hmm, hmm, person-nya hmm. gitu ya. Cuman kan kalau melihat dari probabilitas janji temunya lebih tinggi mana biasanya Coach? Dengan cold call atau dengan yang, digital selling? Dua-duanya kita punya metodenya sih, Bu. Bagaimana Mmm, caranya kita bikin janji temu via di telepon bisa berhasil, di mhm sini juga bisa berhasil. Kalau saya bilang begini sih, Bu. Dua-duanya harus dipakai. mhm Makanya kalau di tim sales kita, saya bagi menjadi jadi golden hour sama platinum hour. mhm Kalau golden hour dia nelpon, Bu. Kalau oke. platinum hour ngerjain ini, Bu. Jadi apa Mmm, yang terjadi? Makanya kenapa tim sales kita bisa janjian sama orang banyak karena mhm, dia menggunakan kedua-duanya. Tinggal bagi waktunya saja. mmm, Jadi kalau mama golden hour waktu customer yang lagi santai, mhm berarti ditelepon. mhm, Platinum hour adalah waktu yang dimana mereka lagi sibuk. mmm. Jadi kita lakukan di sosial media. Jadi pertanyaannya, Sibuk dalam arti mereka lagi kerja, lagi kerja oh bukan lagi aktif di sosial media ya? bukan, lagi Oh lagi oke, kerja, lagi dan sebagainya. Jadi pada saat itu kita bisa deketin mereka. Nah, mmm, tapi yang paling penting di digital sosial media itu ya, mhm, digital selling, kita harus pastikan sosial media kita harus terisi informasi-informasi yang berharga. Kalau nggak mereka nggak mau follow. mmm, Karena kita kan mau bikin mereka follow kita kan. iya betul, Nah, jangan isinya ini ya, jualan misalnya mulu. jualan atau Heeh. kalau kita lagi sebel sama seseorang dihajar lewat Iya, medsos gitu kan nah, biasanya Coach ya? jadi kayak gini cara konsepnya. Makanya kalau ditanya, setiap sales harus punya kemampuan kedua itu supaya dia melengkapi dia ketika jualan di customer. Oke oke oke, ya ya. Itu aja. Oh ya Coach, kita mau bagi-bagi nih ada ebook gratis, 3 E-book apa formula tuh? mengatasi keberatan. Wow, oke. Caranya gimana, Heeh. Bu? Caranya klik di deskripsi yang ada di, link YouTube di ini? YouTube ini ya. Ya, jadi nanti ada linknya, tinggal diklik atau di komen pertama tinggal diklik, masukkan nama, email, dan nomor telepon. Nanti Mhm kita kirimkan e-book-nya itu secara gratis. mhm. Jadi e-book-nya semoga dapat bisa ilmu lebih banyak ya, Bu, ya. Ya, Nah, kalau mau ikut pelatihan kita di kita bisa lihat di kelas-kelasnya ada di, www.corporaconsulting.com atau buat sahabat sales yang waktunya terbatas, boleh nih untuk belajar secara online di pastiprestasi.com.
Bahkan bisa juga ke salesuniversity.id, itu Mhm. sekolah sales 1 tahun 9 bulan dan Mhm. kelasnya akan dimulai lagi di bulan 6. Mhm. Sekarang udahlah mau masuk angkatan kedua, Bu. Dan Mhm. banyak para pebisnis-pebisnis UKM yang Mhm. pengen belajar supaya mereka menjadi ahli jualan. Iya. Nah, jadi kalau perusahaan-perusahaan mendingan langsung masuk ke corporaconsulting.com, bisa undang kita. So, itu aja. Iya. So, akhir kata saya Coach Antoni Syarif dan Dan saya Namelani. mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam Salam performa. performance.